Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Dan salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian kita berselawat kepada kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat memotivasi, yaitu kisah sahabat yang bernama Sya'ban atau Thauban. Dia adalah sahabat yang paling istiqomah dalam sholat berjamaah di masjid, dan juga paling tercepat datang pada saat sholat berjamaah. Maka pada suatu saat, yaitu pada waktu subuh, Rasulullah dan para sahabat mencari Sya'ban, karena waktu subuh akan segera datang, tetapi Sya'ban ini belum juga datang. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, adakah yang melihat Sya'ban?" Sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka singkat cerita, salat subuh pun dimulai, dan ketika salat subuh selesai, maka Rasulullah kembali bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah yang melihat sahabat Sya'ban?" Para sahabat lagi menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka singkat cerita, Rasulullah pun dan para sahabat menelusuri dan mencari rumah daripada sahabat Sya'ban. Maka ketika ditemukan rumah sahabat Sya'ban ini, ternyata jarak rumahnya dengan masjid kurang lebih 10 kilo lebih. Maka pada saat itu Rasulullah mengetuk pintu rumah Sya'ban, dan yang keluar adalah istri Sya'ban. Dia sedih sambil terharu karena yang mengetuk pintunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istrinya pun menangis terharu dan menceritakan kepada Rasulullah bahwa sahabat Sya'ban telah meninggal dunia. Maka Rasulullah pun dan para sahabat merasa sedih. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan istrinya, maka istri ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sedih dan khawatir kepada suami saya." Maka Rasulullah berkata, "Kenapa? Ada apa dengan sahabat Sya'ban?" Maka dia berkata kepada Rasulullah bahwa ketika sakaratul mautnya, menjelang kematiannya, dia menyampaikan 3 hal, yaitu kenapa tidak jauh, yang kedua kenapa bukan yang baru, dan yang ketiga kenapa bukan yang banyak. Istrinya cemas karena Rasulullah pernah sabdakan bahwa siapa yang di akhiratnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Tetapi berbeda dengan sahabat Sya'ban ini. Ketika sakaratul maut, dia mengucapkan 3 hal ini. Maka karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, maka dia langsung memberitahukan kepada istri Sya'ban bahwa ketika sakaratul maut, Sya'ban ini diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diperlihatkan hadir yang mulia, maka dia sangat menyesal hadir yang mulia. Kenapa menyesal? Yang pertama, dia mengucapkan kenapa tidak jauh. Sya'ban menyesal kenapa jarak rumahnya dengan masjid, kenapa tidak jauh. Karena Rasulullah katakan semakin jauh rumah kita dengan masjid, maka semakin banyak pahala yang kita akan dapatkan. Karena setiap langkah kita, langkah kanan akan mengangkat derajat kita, kemudian langkah kiri akan menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kata Sya'ban, kenapa bukan yang baru? Rasulullah kembali menceritakan pada suatu saat Sya'ban ini berjalan ke masjid pada waktu subuh. Pada saat itu cuacanya sangat dingin. Maka dia bertemu dengan seorang musafir sendirian. Maka dia memberikan pakaiannya yang di luar ini. Karena Sya'ban ketika berjalan, dia menggunakan 2 pakaian. Yang pertama pakaian yang paling bagus atau pakaian barunya dia gunakan di dalam. Kemudian pakaian yang kurang bagus dia digunakan di luar. Maka ketika bertemu dengan musafir ini, dia memberikan pakaian yang kurang bagus ini. Maka Sya'ban menyesal, kenapa bukan yang baru yang saya berikan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hadir yang mulia, kata Sya'ban, kenapa bukan yang banyak? Rasulullah kembali menceritakan, pada saat itu Sya'ban didatangi oleh seorang pengemis. Maka Sya'ban memberikan apa adanya. Maka ketika di akhiratnya, dia dinampakkan amalannya ini. Maka dia menyesal, kenapa saya tidak berikan yang paling banyak kepada pengemis itu? Maka hadir yang mulia, sahabat Sya'ban ini adalah sahabat yang paling baik amalnya, kemudian dijamin masuk surga. Tetapi dia masih sangat menyesal dengan amalannya. Lantas bagaimana dengan kita? Belum ada jaminan, amalan juga sedikit. Maka
kita harus menjadikan ini sebagai motivasi untuk semangat beramal. Apalagi hadirin yang mulia, ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana kita memaksimalkan amalan wajib kita atau amalan fardu seperti sholat, puasa, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian bagaimana juga kita memaksimalkan amalan sunnah di bulan Ramadan ini, seperti sedekah, membaca Al-Quran, zikir. Karena Rasulullah sabdakan, amalan sunnah di bulan ini sama dengan melakukan amalan fardu di bulan lainnya. Masya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, sekarang kita berada di pertengahan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah katakan bahwa pada 10 hari terakhir Ramadan ini adalah hari yang sangat istimewa dibanding hari-hari sebelumnya. Karena sebagian riwayat mengatakan bahwa pada malam ini para sahabat dan Rasulullah ini mereka bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa ibadah pada malam ini lebih utama dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah memberikan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa bagaimana kita menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan ini, karena ini adalah bulan yang sangat istimewa. Di antara keutamaannya adalah pada malam ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah ia beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, mari kita bersemangat, memotivasi diri kita bersungguh-sungguh dan memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita keluar di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.